Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Stanners, jumpa lagi dengan Maman Suhendra dalam seri video pembelajaran pengantar akuntansi. Pada kesempatan kali ini, kita akan melihat bersama-sama akuntansi terkait dengan pertukaran aset sejenis yang mengandung substansi komersial. Baik, sama-sama kita lihat latar belakang dulu ya, terkait dengan pertukaran aset ini. Pertukaran aset lazim dilakukan dalam keseharian atau aktivitas normal suatu perusahaan ya. Perusahaan biasa kok menukar peralatan lama dengan peralatan yang lebih baru untuk menunjang aktivitas bisnis mereka supaya lebih kompetitif. Nah, terkait ini tersedia juga pasarnya loh, ya, banyak penjual yang bersedia menerima peralatan lama, peralatan bekas ya, untuk ditukar dengan peralatan baru. Nah, kalau itu terjadi, maka ya para penjual ya akan menilai ya peralatan lama dengan nilai pasar wajarnya ya pada tanggal pertukaran. Nilai pasar wajarnya berapa ya. Kemudian bisa jadi ya nilai pasar wajar tadi bisa jadi lebih besar atau lebih kecil dari nilai buku peralatan lama ya. Biasa itu ya, bisa jadi lebih besar, bisa jadi lebih kecil dari nilai buku peralatan lama ya. Kemudian ketika ada selisih antara harga peralatan baru ya, nilai wajar peralatan baru dengan nilai wajar peralatan lama pada tanggal pertukaran itu, maka ya ada jumlah terutang bisa dibayar tunai atau dicatat sebagai utang perusahaan dalam transaksi tukar menukar barang itu. Oke. Nah, sekarang kita lihat akuntansinya ya. Kita akan membahas pertukaran aset sejenis yang memiliki substansi komersial. By the way, apa sih substansi komersial itu? Ya, kok rasanya ini sesuatu yang baru bagi sebagian dari kita, ya. Nah, akuntansi memberikan panduan, ya, satu transaksi pertukaran aset disebut memiliki substansi komersial, ya, kalau, ya, arus kas masa depan perusahaan ya bisa tercermin dari cash flow-nya ya berubah sebagai akibat dari transaksi pertukaran aset tersebut. Oke. Nah, kalau satu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial, maka keuntungan atau kerugian dari pertukaran aset harus kita akui. Nah, bagaimana mengakuinya? Perlakuan pengakuannya itu serupa dengan transaksi penjualan aset tetap. Bagaimana itu? Kita lihat. Keuntungan atau kerugian itu dihitung ya sebagai selisih antara nilai pasar wajar dari aset lama, oke, dengan nilai buku pada tanggal pertukaran. Ya, nilai wajarnya ya ada nggak selisih dengan nilai bukunya? Ya, keuntungan atau kerugian. Kalau untung, nilai wajarnya lebih besar dari nilai buku. Kalau rugi, maka nilai wajarnya lebih kecil dari nilai buku. Kemudian ada alternatif kedua, perhitungan keuntungan atau kerugian ini, yaitu dihitung sebagai ya selisih antara nilai pasar wajar aset baru dengan jumlah aset yang diserahkan dalam pertukaran. Ya, karena ini trade in, ya, tukar menukar barang, ya, tukar tambah istilah kita. Biasanya memang ada jumlah kas tertentu yang kita serahkan, yang kita bayar ke penjual. Ya, jadi kita serahkan aset lama kita, ya, aset bekas kita, ya, peralatan bekas kita dan sejumlah uang kas tertentu ya. Selisih antara nilai wajar aset baru dengan aset yang kita serahkan, kalau dia positif maka itu keuntungan, kalau dia negatif maka itu kerugian. Kita lihat bagaimana sih transaksinya ya dari konsep-konsep yang tadi sudah kita lihat bersama-sama. Kita ambil contoh dalam ilustrasi satu ini, perusahaan menukar sebuah mesin lama dengan mesin baru pada tanggal 19 Juni 2019.
Harga mesin baru 5 juta rupiah. Kemudian nilai wajar mesin lama 1.100.000 rupiah. Dulu mesin lama diperoleh pada harga 4 juta dan telah disusutkan ya. Sebesar telah disusutkan artinya akumulasi depresiasinya 3.200.000 rupiah pada tanggal pertukaran, tanggal 19 Juni ini. Perusahaan membayar tunai, ya artinya dia tidak berhutang ya, tukar tambahnya tadi ya, tambah cashnya ya dia akan bayar tunai selisih harga mesin baru dengan nilai wajar mesin lama. Oke. Kemudian kita diminta menghitung keuntungan perusahaan dari transaksi pertukaran ini. Oke. Pertama kita menghitung dulu ya, kita akan menghitung berapa sih ya kas yang kita bayarkan ya untuk transaksi pertukaran aset ini. Yang pertama kita sudah tahu nilai wajar mesin baru 5 juta, kemudian nilai wajar mesin lama 1.100.000 ya. Sehingga selisihnya 3.900.000 rupiah. Ini kas yang harus kita bayarkan untuk mendapatkan mesin yang baru. Kemudian jangan lupa kita harus menghitung nilai buku aset lama, nilai buku mesin lama. Kita hitung dengan harga perolehannya dulu berapa, kemudian dikurangi akumulasi depresiasi penyusutan pada tanggal 19 Juni 2019. Kita dapatkan angka Rp800.000. Oke, kita hitung keuntungan perusahaan dengan alternatif 1 ya. Yang pertama, kita hitung nilai pasar wajar mesin lama dikurangi nilai buku mesin lama. Kita dapatkan 1.100.000 dikurang Rp800.000. Kita dapatkan angka Rp300.000 yang merupakan keuntungan dari pertukaran aset ini. Atau alternatif kedua, ya, kita hitung ya berapa nilai wajar mesin baru, kemudian kita kurangkan dengan jumlah aset yang diserahkan untuk mendapatkan mesin baru tersebut. Kita lihat di sini yang pertama kita serahkan mesin lama yang bernilai Rp800.000 ya. Nilai bukunya Rp800.000. Kemudian kita tambahkan dengan cash yang kita serahkan. Total aset yang kita serahkan Rp800.000 ditambah Rp3.900.000, Rp4.700.000. Jumlah ini kita kurangkan dengan nilai mesin baru, harga mesin baru, nilai pasar mesin baru yang Rp5 juta sehingga kita dapatkan keuntungan dari pertukaran mesin sebesar Rp300.000. Oke, ilustrasi kedua. Kalau tadi kita lihat kan nilai wajarnya ya di ilustrasi 1.100.000 rupiah lebih besar daripada nilai bukunya. Bagaimana kalau kebalikannya? Nilai wajarnya lebih kecil daripada nilai bukunya. Kita hitung ya kerugian kita dari transaksi pertukaran itu ya. Nilai pasar mesin lama 675.000, kemudian dikurangi nilai buku mesin lama 800.000, maka kita dapatkan kerugian pertukaran mesin 125.000. Begitu juga kalau kita gunakan alternatif 2, kita mengurangi harga mesin baru dikurangi aset yang diserahkan untuk mesin baru. Di sini kita lihat cash yang kita serahkan ya dalam transaksi pertukaran ini didapat dari sini 5 juta dikurangi 675.000 sebesar 4.325.000. Keseluruhan aset yang kita serahkan terdiri dari cash dan nilai aset lama 800.000 ya dan cash yang kita serahkan 4.325.000 sebesar 5.125.000 nilai yang kita tukarkan untuk mendapatkan mesin baru yang nilainya 5 juta sehingga ada kerugian dari pertukaran ini sebesar Rp125.000. Oke, standar kita lihat bagaimana mencatat transaksinya ya. Transaksi yang dari ilustrasi 1 ya, kita lihat ada keuntungan kan dari ilustrasi 1 ya. Tentunya kita keluarkan mesin lama dengan mendebit akun accumulated depreciation mesin lama ya. Kemudian kita masukkan mesin baru, kita keluarkan mesin lama. Kemudian kita bayar cash sebesar 3.900.000 dan kita akui keuntungan sebesar Rp300.000 ya. Oke, kemudian untuk ilustrasi kedua kita mengakui kerugian ya. Ada pendebitan ya, debit accumulated depreciation machine 3.200.000, kemudian machine dalam hal ini mesin baru 5 juta, kemudian loss on exchange of machines
125.000 pada mesin ya, mesin yang lama kita keluarkan, kemudian cash yang kita bayarkan Rp4.325.000. Sekian uraian singkat terkait dengan pertukaran aset sejenis dengan substansi komersial. Kalau Stanless ada pertanyaan, monggo silakan bisa menghubungi saya di WhatsApp ini atau email ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.